perkembangan dari electronic accounting itu sendiri. Nah, dalam suatu waktu gitu ya, maka perkembangan ilmu tersebut itu bermakna ya artinya adanya pengembangan dari kegiatan bisnis dan juga teknologi gitu ya. Jadi di sini accounting itu sendiri membatasi gitu ya, membatasi artinya turut mengkat ya perkembangan ya teknologi revolusi perkembangan teknologi informasi itu sendiri. Dan digital accounting itu bisa ditelusuri jejaknya ya dari perkembangan dari Perang Dunia Kedua dan juga regulasi pajak pada suatu waktu itu juga ikut berkembang ya. Nah, kemudian coba dulu saya share bahan lain apa ya dalam bentuk PowerPoint-nya. Nah, jadi di situ berkembangnya juga perangkat yang namanya web ya. Artinya di situ perkembangan internet menyebabkan terjadinya berkembangnya web dan juga web itu ada isinya. Isinya berupa basis-basis penganggaran yang dalam hal ini adalah beberapa program yang dihasilkan dan program tersebut yang dalam hal ini mendistribusikan data dan juga mengotomatisasi atau juga memposting ya beberapa pertukaran data secara elektronik ya jadi dalam hal ini dapat digunakan gitu ya untuk kegiatan analisa dan juga mengeksplorasi dari data atau drill down ya dan juga data analisis sehingga dalam apa ya dalam bentuk web budgeting tadi yaitu fungsinya bisa menyajikan data yang namanya presentation layer. Kemudian juga application layer. Application layer itu bisa berupa pemrosesan logis data, kemudian juga rule base, kemudian juga validasi data, kemudian juga pertukaran pesan dan juga database layer. Ya, database layer itu manajemen data dan juga penyimpanan data. Nah, jadi yang dikatakan dengan layer di situ, apakah dia bisa dalam perkembangannya berupa two tier, ya three tier, and juga n tier. Ya, jadi kalau dia two tier, nah di mana web budgeting tadi itu fungsinya dua, yaitu fungsi presentasi dan juga fungsi aplikasi dan database. Jadi aplikasi dan database itu satu platform, gitu ya. Sedangkan platform presentasi beda, gitu ya. Kalau dia three tier, masing-masing bisa antara platform presentasi, ya platform aplikasi, dan juga platform penyimpanan data, ya kumpulan data atau disebut dengan database layer. Ya, sedangkan n-tier yang dalam hal ini fungsi platform aplikasi itu punya beberapa sub di dalamnya, gitu ya. Jadi banyak pecahan-pecahan lainnya. Nah, jadi di situ n-tier itu perkembangannya dari tool database web gitu itu juga menyebabkan ya timbulnya beberapa sub platform di dalamnya. Jadi nanti fungsi beberapa sub platform tadi itulah yang disebut dengan n-tier. Nah, di sini dalam perkembangan e-accounting itu tidak lepas dari namanya peranan dari namanya server gitu ya. Jadi kalau tanpa adanya server maka digital accounting itu mustahil ada gitu ya. Nah, jadi memang Facebook itu sendiri pun juga pakai server gitu ya. Instagram pakai server gitu kan. Apalagi ini WhatsApp pakai server. Tanpa adanya server kita nggak bisa kirim data gitu kan. Maka peranan dari server itu besar gitu ya. Besar, dalam hal itu server itu ada penggeraknya. Penggeraknya namanya database administrator gitu ya. Jadi database administrator itulah yang mendistribusikan kepada klien 1, klien 2 dan juga klien 3. Sedangkan browser topologi browser server gitu ya. Jadi masing-masing dari server tersebut gitu ya, itu ada dikelola oleh namanya web admin dan juga database administrator. Jadi web admin dan juga database administrator itulah yang menghubungkan kepada server web. Nah, itu ya.
Jadi masing-masing dari server web itu mengelola yang namanya daytime, ya, file transfer protocol (FTP), gitu ya, email, ya, kemudian juga hypertext transfer protocol. Nah, jadi peranan server itu begitu besar ya di dalam perkembangan elektronik accounting itu sendiri ya. Nah, jadi di situ peranan dari presentation di situ, gitu ya, itu melintasi beberapa platform. Apakah dia platform browser atau juga platform sub GUI client. Ya, jadi sub GUI client itu mendistribusikan informasi kepada yang namanya SAP. Ya, jadi SAP itu bisa basis web dan semuanya peranan dari server, gitu ya. Dan perangkat lunaknya digerakkan ya oleh server yang namanya application server. Dan data yang disimpan disebut dengan data warehouse resource database management system RDBMS, gitu ya. Nah, jadi inilah hubungan antara server, sehingga server itulah mengelola data dan juga menyajikan data yang diproses untuk dikelola tadi sebagai dasar untuk menyajikan yang namanya digital platform accounting. Nah, kalau menurut topologinya, aplikasi akuntansi itu bisa kategori LAK multinasional atau juga LAK. Masuk kategori mana, aplikasi mana saja itu masuk. SAP misalnya, Oracle contohnya, Lawson Software, itu semuanya adalah LAK multinasional ya. Jadi kalau misalnya perusahaan-perusahaan besar, Bank Mandiri, BCA, semuanya pakai SAP itu. Ya kan, SAP, R3, Oracle, ya, PeopleSoft, Lawson Software itu kategori kelas berat ya, kelas tinggi. LAK multinasional dan juga LAK. Kalau dia skala menengah, ya skala menengah dan skala kecil menengah, namanya Grid Plan, Exact, Macola, Best Software, Three-Phase Open System. Ya, ini semuanya apa ya? Three-Phase Open System itu kategori medium LAK and small medium business ya. Dan juga small business dan juga home small office. Seperti misalnya Mayop ya, pernah dengar itu kan Mayop kan? Oke, Big Easy Accounting, pernah dengar kan? Nah, nantinya kalian punya tugas ya, setiap mahasiswa nanti ini kan ada 11 orang ya. Ya, 11 orang nantinya satu paper itu ada 3 orang ya. Jadi nanti 3 orang menyusun paper bagaimana misalnya topologi aplikasi akuntansi LAK multinasional atau juga LAK atau juga medium LAK ya. Nanti saya bagi ya kelompoknya dan nantinya disubmit ya menjadi sebuah paper ke dalam paper yang berkualitas ya, tulisan yang berkualitas. Ya, nanti saya buat contohnya ya untuk dikirim ya. Kemudian LAK multinasional dan LAK dan juga medium LAK ya itu seperti sub R3 ya, Oracle, Microsoft gitu ya. Nah, jadi memang kalau produsen digital accounting itu tetap Microsoft paling banyak ya, kelas menengahnya. Seperti misalnya Grid Plan, Enterprise, Dynamic Vision, Solomon, Small Business ya. Ya kalau di Amerika itu aplikasi populer itu QuickBooks Accounting ya kan, Quicken. Nah, ini saya pernah install semuanya ya dan bisa kita gunakan ya kalau mau sebagai konsultan di bidang konsultan digital accounting ya. Jadi kalau kita mau menjual produk ini bisa aja ya sebenarnya ya. Kelas-kelas perusahaan skala menengah ke bawah terkendala aplikasi akuntansi bisa ditawarkan ini. Kalau di Indonesia namanya program Accurate misalnya ya, Accurate Accounting itu besar bagus itu. Oke ya. Dan beberapa modul-modul fungsi bisnis ada fungsi treasurer kebendaharaan, ya fungsi produksi, fungsi warehouse management ya, fungsi project management ya, human resource, supply chain ya, supply relationship management, customer relationship management. Ya, ini semuanya modul fungsi bisnis ya, dan juga modul accounting ya, dan juga modul customized tool ya. Nah, inilah yang dikatakan dengan beberapa modul-modul nantinya apabila ini semuanya terintegrasi, maka dikatakan sebagai ERP ya, Enterprise
resource plan gitu ya, dan juga beberapa modul-modul e-commerce modul gitu ya. Nah, itulah yang terkait dengan materi kita yang pertama ini, yang terkait dengan perkembangan digital accounting yang sedang populer pada saat ini. Silakan kalau ada yang mau berdiskusi. Ya, nanti ini ada 11 orang, saya bagi 3 kelompok gitu ya. Dan nantinya saya share ya papernya ya. Kategorinya apa? Ya, silakan nanti kalian eksplorasi lah judulnya gitu ya. Eksplorasi judulnya apakah dari ini misalnya ya, apakah terkait dengan financial management strategic gitu ya, atau juga control security, artinya chapter 9, chapter 10 gitu ya. Chapter 9, chapter 10 dan juga chapter 2 ya. Chapter 2 ya, chapter 9 dan chapter 10 untuk dikerjakan ya.